bisa berjalan harmonis. Demikianlah sinopsis yang dapat saya sampaikan dari kampung Ramah Nirwanetika. Nomor positif dalam dikenal dengan istilah Cili berarti kecil dan Tunggal dikenal sebagai Dewi Padi. Simbol Cili atau lilin berbasis sarana pengerjaan kepada Dewi Padi sebagai simbol kehidupan manusia pada umumnya dan juga simbol mengenai kesuburan manusia. Ramah Nirwanetika untuk peserta 09. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Kalani Cili Mamut. Manifestasi Sang Hyang Tunggal dalam kemuliaan semesta. Kejujuran Dewi Sri sebagai Kali Durga Mani. Cili adalah simbol kekuatan, keindahan, dan kesuburan yang dilambangkan dengan figur perempuan cantik dengan ciri khas bentuk segitiga terdiri dari yakni kepala, badan, dan kaki. Pegang teguh dengan tatanan ajak Hindu Nusantara di tengah-tengah masyarakat yang penuh damai sejahtera dan penuh rasa cinta kasih. Niscaya Kabupaten Lampung Tengah akan selalu berjaya bersama Bapak Bupati kita. Bupati Bapak Musa Ahmad, hari ini kita berkumpul di sini untuk merayakannya kembali bersama. Bapak, Ibu, dan umat sedharma, kegiatan ogoh-ogoh kali ini diikuti sekitar 25 peserta dewasa dan 5 peserta anak-anak. Terima kasih pula atas partisipasi dari kecamatan lain yang menghadiri parade ini. Perlu diketahui bersama, dalam parade ini panitia akan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta untuk memberikan penilaian terbaik 1 sampai 6, di mana penilaian tersebut akan dilakukan oleh tim juri dari Dinas Pariwisata, dari tokoh masyarakat, dari tokoh PHD, Klinik Dharma Husada, dan Klinik Mutiara Bunda. Perlu saya laporkan, di mana seluruh kegiatan ini kita menghabiskan anggaran senilai 84 juta, di mana dana ini kami dapat dari seluruh para donatur, para simpatisan, sumbangsih umat sedharma dimanapun keberadaannya, tokoh masyarakat yang tak terbatanya diberikan oleh Bapak Bupati kita, Bapak Musa Ahmad. Tepuk tangan. Beliau silakan. Dan melalui momen ini, saya sebagai panitia acara kegiatan mewakili suara mereka, menyuarakan hati nurani mereka, menyampaikan harapan, bahkan permohonan langsung kepada Bapak Bupati sekaligus selaku guru wisata kami. 1. Agar dapat kiranya memberikan anggaran tahunan daerah dalam melaksanakan kegiatan. Pada zaman inilah manusia dibutakan oleh harta dan nafsu serakah. Kekayaanlah sebagai tolak ukur tali persaudaraan. Pada zaman Kali Yuga ini, kebohongan akan digunakan untuk mencari nafkah, dan hanya orang-orang kayalah yang akan berkuasa. Pada masa Kali Yuga ada banyak aturan yang saling bersaing satu sama lain. Mereka tidak punya tabiat dan mengetahui
mengutamakan kekerasan, kepalsuan, dan tindak kejahatan. Hal-hal itu akan menjadi santapan sehari-hari. Kesucian dan tabiat baik akan hilang. Gairah dan nafsu menjadi pemuas hati antara pria dan wanita. Wanita akan menjadi objek yang memikat nafsu birahi. Kehamilan di usia muda remaja bukanlah hal yang asing lagi. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama-sama penampilan dari Ogo-Ogo Kampung Rama Gudawan 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Dikisahkan pada saat itu terdapat dua buah kerajaan, kerajaan Singosari dan juga kerajaan Dahapura. Dari kerajaan Singosari memiliki dua orang putri, satu putri kandung dan satu putri tiri. Raja dari kerajaan Singosari memiliki dua orang istri, di mana istri kedua bernama Nurjani memiliki anak yang bernama Kencanawati. Istri pertama memiliki anak bernama Puspayanti yang nantinya akan menggantikan tahta kerajaan Singosari pada saat itu. Mendengar kabar ini, Nurjani, ibu dari Kencanawati pun tidak senang karena ia ingin anaknya lah yang harus berada di posisi itu untuk menggantikan ayahnya. Nurjani pun pada akhirnya melakukan berbagai macam cara untuk bisa menyingkirkan Puspayanti dengan menggunakan ilmu hitam. Nurjani memasang guna-guna kepada sang raja agar sang raja mau patuh dan tunduk kepada Nurjani atas segala sesuatu yang ia inginkan dan minumnya. Pada akhirnya sang raja pun tunduk kepada Nurjani. Saat itu Puspayanti langsung disentuhkan oleh sang raja. Raja dari kerajaan Dahapura memiliki anak bernama Panjianom yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Dahapura. Seiring berjalannya waktu, saat Panjianom sedang berburu di hutan, dengan tidak sengaja ia bertemu dengan Puspayanti yang sedang menangis terseduh-seduh di tengah hutan seorang diri. Alangkah terkejutnya saat menghampiri Puspayanti, Panjianom mengetahui bahwa Puspayanti adalah putri dari sebuah kerajaan. Lalu Panjianom bertanya pada sang putri tentang apa yang terjadi padanya. Sang putri pun menceritakan kepada Panjianom. Setelah mendengar cerita dari Puspayanti, Panjianom berkata, "Baiklah, aku akan membantumu untuk membalaskan dendam kepada ibu tirimu." Panjianom dan Puspayanti meninggalkan hutan menuju
Kerajaan Singosari. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, Panji Anom dan Puspayanti pun tiba. Sesampainya di kerajaan, mereka langsung menemui Durjani. Durjani pun terkejut melihat kedatangan Puspayanti bersama seorang pangeran dari kerajaan Dahapura. Tanpa berpikir panjang, Durjani kembali menggunakan ilmu hitam yang sama kepada Panji Anom supaya tunduk ke hadapan Durjani. Saat Panji Anom sudah diguna-guna, ia pun akhirnya memihak kembali ke hutan dan menyamar menjadi seorang laki-laki dan kembali ke kerajaan untuk menghilangkan guna-guna yang terikat di Panji Anom. Setelah Panji Anom terbebas dari guna-guna, ia pun pada akhirnya kembali memihak. Kembali memihak kepada Puspayanti dan menepati janjinya untuk membalaskan dendam kepada ibu tirinya. Disinilah akhirnya terjadi peperangan antara Dharma melawan Adharma. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan terbaik dari muda-mudi Kampung Perama Utama 1. Taraka memohon agar Dewa Brahma memberikan kesaktian dan hanya bisa dibunuh di tangan salah satu putra dari Dewa Siwa. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Dewa Brahma. Setelah Taraka Sakti, ia mengarahkan tentara raksasa untuk menggempur Swarga Loka. Kediaman para dewa angkatan perangnya terdiri dari ribuan gajah, kuda, kereta, dan infanteri. Ia juga menunjukkan para raksasa yang kuat sebagai jenderal perangnya. Konon perang selat pasukan Taraka melawan pasukan para dewa sangat mengerikan. Serangan dewa pun merasakan kemunduran. Sesudah mengetahui bahwa pasukan para dewa dipukul mundur, Dewa Wisnu pun turun tangan. Dia membantu pasukan para dewa dan membunuh para jenderal pasukan raksasa. Kita sambut penampil dari nomor 05 dari Buyut Baru 1. Untuk diinformasikan kepada seluruh peserta, ogoh-ogoh, setelah penampilan dari 05 atau Buyut Baru ini, kita akan istirahat sejenak 15 menit. Inilah penampilan dari ogoh-ogoh dari Kadatan Buyut Baru 1 nomor 5 dengan tema Sang Buta Raja. Om Swastiastu. Sang Buta Raja diwujudkan dengan sosok buta kala yang sangat menyeramkan. Berbadan besar, bertangan 4, bermata 3, dan bertaring panjang. Sang Buta Raja adalah kepala surga
merupakan Bairawi, Lara, Wesya, Kering, Sasar, Merana, juga virus corona. Itiang aturang segahan wong-wongan Bumi Mowali Sukarta. Oh Santi, Santi, Santi. Oh, demikianlah sinopsis dari Buyut Baru 01. Buyut Baru 1 nomor 05. Ya, istirahat habis ini. Para hadirin, tamu undangan yang kami hormati, karena bertepatan dengan suara azan dan tepat pukul 12 waktu ini, jadi kita istirahat saja 10-15 menit untuk nomor undian 06 siap-siap nanti setelah dimulai. Istirahat. Diberitahukan kepada seluruh peserta bahwa istirahat akan dilakukan selama 15 menit dan selanjutnya akan dilanjutkan parade obo-obo nomor urut 06. Luar biasa untuk Kampung Rabagudawan atas inisiatifnya menertibkan dari peserta maupun penonton yang hadir pada acara hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada seketurunan-turuni Rabagudawan yang sudah berpartisipasi untuk Tidak maksimal. Simpan dulu energinya, simpan. Luar biasa. Karena hari di undang-undang ada sebuah peraturan yang melarang kremasi jenazah, sehingga mayat-mayat tidak bisa medang pulang. Tega melihat hal tersebut, beliau melakukan semedi untuk memohon dari bagaimana cara menyelesaikan semua hal tersebut. Kemudian Dewi Durga memberi petunjuk bila ingin menyucikan para arwah itu barang harus memakan tubuh mereka hingga habis. Setelah berpikir panjang, barang menyambutinya dan Dewi Durga menganugerahi itu barang sebuah ilmu bernama ajian Praksa Bairawa yang membuatnya bisa memakan mayat. Para penganut ilmu hitam di wilayah kerajaan Medang Kemuan yang awalnya berusaha mencelakai itu barang malah berbalik berguru padanya, sehingga beliau membuat perburuan di tubuh. Beliau mengajarkan para pelaku ilmu hitam untuk menggunakan ilmu untuk menolong sesama. Mereka untuk memakan mayat-mayat di Medang Kemuan. dari RI1, kalau memang ada yang mau membacakan sinopsisnya, silakan. Continue. Langsung ke depan saja, langsung ke depan sini dulu, langsung ke depan ya, langsung ke depan Dewan Juri di depan penjor ini, depan penjor kembar ini, maju.
Maju aja biar kelihatan cantiknya. Dewan jurinya biar tertarik. Tapi dewan juri yang ibu, aduh kecantik berarti ya bu ya, Bu Indah ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kampung Rama Indra 1. Obo-obo yang bertemakan Nyi Walurati dengan sinopsis Om Swastiastu Om Awiganastu Namasidam Om Sidirastu Tak Astu Swama Nyi Walurati adalah wujud dari obo-obo asal kampung Rama Indra 1. Nyi Walunatenggira menurut lengkap dari cerita calon dengan durga dan senantiasa membuat ulah penyakit yang dapat menimbulkan wabah yang sangat dahsyat. Di zaman dahulu kala, penyakit tersebut sering disebut dengan kerubuk. Tak bedanya di zaman sekarang dikenal dengan virus corona. Lebih-lebih setelah Siwa bersinergi dengan Durga, maka di jagat raya ini timbul malapetaka yang sangat luar biasa. Menurut lontar calon maka hadirlah Empu Barada yang dapat membasmi wabah tersebut dengan cara melaksanakan upacara pembersihan jagat atau kampung Pekram dengan cara memberikan pecaruan kepada buta kala atau makhluk di alam gaib. Dihubungkan dengan kegiatan sekarang di zaman milenium ini, kita tak dapat menemukan sosok seperti Empu Barada, tetapi kita dapat berpikir secara sederhana untuk dapat mencapai keselamatan di jagat ini. Kesimpulannya, tujuan akhir pecaruan tahun bersama adalah yagya kepada Buto Kalo agar tidak mengganggu makhluk hidup dengan kembali ke alam masing-masing, sehingga akhirnya manusia beserta makhluk hidup yang lainnya bisa selamat, aman, damai, dan terkendali. Diinformasikan kepada pemilik kendaraan dengan nomor BI 8264GF Mitsubishi ya, diharapkan untuk memindahkan mobilnya karena ada mobil kendaraan yang lain. Sekali lagi sekali lagi demikianlah sinopsis obrolan yang dapat saya sampaikan kepada tim juri dengan harapan mendapat perhatian yang serius. Akhir kata, Om Santi Santi Santi. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kampung Rama Indra 1. Luar biasa. Kepada pemilik kendaraan ya,
BE 8264 DF. Pemilik kendaraan Mitsubishi BE 8264 DF agar memindahkan kendaraannya karena ada kendaraan yang terhalangi untuk dilewati. Terima kasih. Ramai kelas 1 luar biasa. Waktunya 3 menit lagi. Agar memaksimalkan penampilan terbaiknya karena waktu tinggal 3 menit lagi. Dengan indah, damai, aman, dan baik pelaksanaannya nanti lancar. Ya, ada. Ya, segini saja. Kalau segini masih bisa lah. Mundur ya, itu ya di belakang itu juga mundur. Pak, pecalang di sana itu mundur juga, biar tidak terhalang. Ini ogoh-ogoh penampilannya bagus-bagus nih. Jadi nanti jangan sampai merugikan. Dari tim menilai tidak efektif nanti karena tidak memandang dengan baik. Silakan. Penampilan nomor 8 dari RN2, silakan. Sinopsisnya. Om Swastiastu. Om Awigedamastu Namasida. Labetun. Ngiring bakti ide yang maha kuasa. Pada penampilan ini Seketruna-truni Bareluhur Dusun 2 Desa Rama Nirwana menampilkan ogoh-ogoh dengan tema Sangyang Aji Rim Rim. Sangyang Aji Rim Rim. Berasal dari lontar keputusan Sangyang Aji Saraswati. Dikatakan Sangyang Aji Rim Rim merupakan ilmu pengeliakan tertinggi yang terdapat dalam ajaran rahasia Swung atau yang bermakna kosong. Dalam perwujudannya, Sangyang Aji Rim Rim diwujudkan dalam bentuk ogoh-ogoh yang sangat menyeramkan. Sebagai wujud sumber segala ilmu yang ada di Tribuana atau 3 alam ini, alam bur, buah, dan suap. Warna dari oman tiram. Dengan tangan yang memegang senjata cakra sebagai pemutus, gada sebagai penghancur, naga basa sebagai pengikat dan penembus, Vajra atau genta sebagai pencair segala yang ada di Tribuana ini. Di zaman Kali Yuga ini atau zaman kegelapan, manusia melupakan ajaran Swung atau kosong yang merupakan realitas terdalam kehidupan, sumber penciptaan yang tentram, damai sepenuhnya, melampaui suka duka, sunyi dari gejolak emosi, sehingga membuat manusia dikuasai oleh 1000 atau 6 musuh yang
ada dalam diri manusia itu dan menyalahgunakan ajaran Atharva Weda, mantra-mantra yang sakti yang memiliki kekuatan saat diucapkan, serta merusak Tri Batara Wisnu, Adi Batara Mahadewa, Batara Iswara, Mai Adi Basamadi, ngiring bakti ring ide sang yang widi, kawit yang mang derahayu, ngobang mang derahajang, jagat mang jaaman. Om Santi, Santi, Santi. Oh, ini di depan ini nggak terlihat nih dengan juri, dengan tim ini, waktu juga nggak terlihat nih. Mundur mas, payungnya menghalangi. Kami koordinasi dengan tim waktu. Yuk mas, nih payungnya mas. Pak Tut, waktu 4 menit lagi. Waktu penampilan 4 menit lagi. Dimanfaatkan waktunya dengan gerakan dan tarian yang indah, yang menggoda dan penuh makna, sehingga semua kita para pengunjung dan penonton menjadi